Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, kita kembali dipertemukan ya, atau mungkin baru pertama kayaknya. Misi di Avicenna DNA 7 gitu ya. Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan semuanya sudah mengundang saya untuk, kalau kata Rafif tadi gitu di chat gitu ya, kembali ke rumah gitu ya. Saya dulu di Avicenna DNA 4 kalau nggak salah ya, 3 tahun lalu. Udah cukup lama gitu ya, nggak main-main ke Avicenna. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi ketemu. Dan juga terima kasih untuk yang sudah menghubungi saya, namanya kalau saya Dek Putri Anggun ya. Saya itu sebenarnya bacanya dulu tanggal 4 gitu. Entah saya baru nggak fokus sama gimana. Di kalender saya tulis tanggal 4 gitu. Ternyata ngisi tanggal 1 gitu ya. Baru bikin materi kemarin. Jadi ngebut ini semalam. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan gitu ya untuk selesai sebelum acara mulai. Oke, kita mulai ya untuk diskusi gitu. Kalau ngisi kayaknya saya masih belum pantas gitu ya. Masih banyak asatid, banyak status lainnya yang lebih berilmu gitu ya. Kita lebih ke sharing aja, berbagi pengalaman, bertukar pikiran gitu. Jadi rekan-rekan nanti juga misalkan ada yang nggak setuju atau misalkan pengen menyanggah atau ada pendapat lain, boleh banget gitu ya, kita diskusi bareng gitu. Oke, kita nanti akan coba buat diskusi. Ini nulisnya dalam dekapan ukhuwah gitu ya. Agak-agak beda tipis sama tema yang diberi penelitian, tapi insya Allah sama nanti isinya ya. Oke. Nah, ini tuh garis besar yang akan kita bagikan gitu ya di pagi hari ini. Yang pertama, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita ukhuwah gitu ya? Kenapa sih penting untuk dibahas gitu? Kalau kita nulis KTI gitu ya, atau karya tulis ilmiah, mungkin teman-teman yang 2018 mungkin udah mulai ya sebagian, atau udah selesai sempro gitu ya. Latar belakang gitu ya, the big why gitu. Kenapa penelitian ini harus dibuat gitu, atau kenapa penelitian ini harus dilakukan gitu. Sama gitu. Ketika kita bicara tentang ukhuwah, kenapa sih ukhuwah ini penting atau harus kita pahami, harus kita pelajari gitu ya. Harus kita diskusikan gitu. Yang kedua, kita bicara tentang ukhuwah dalam organisasi. Di sini kita bicara tentang organisasi berarti organisasi dakwah gitu ya. Yang ketiga, kita nanti sharing pengalaman, sharing kisah-kisah saya pribadi ya, khususnya juga rekan-rekan beberapa selama perkuliahan, khususnya di S1, tentang ya seputar ukhuwah, seputar organisasi gitu ya, main-main gitu ya. Sebelumnya mau nanya dulu nih, nanti langsung open mic aja, nggak usah angkat tangan atau gimana. Ada satu pertanyaan gitu ya, yang mungkin di akhir-akhir ini cukup menjadi perbincangan gitu ya. Kapan kiamat itu akan datang gitu ya? Kapan sih gitu ya kiamat itu akan datang? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kapan sih kiamat itu akan datang? Boleh langsung open mic aja gitu. Langsung disautin aja, nggak usah ini. Oke, teman-teman yang mau jawab langsung saja on mic. Wallahu alam Kak, kapan kiamat itu akan datang? Wallahu alam ya. Ada lagi? Kalau teman-teman nih ditanya gitu, kapan sih kiamat itu datang? Mungkin sama teman-teman yang mungkin bukan anak rohis atau mungkin dari teman-teman yang non muslim gitu. Kapan sih kiamat itu datang gitu? Kira-kira teman-teman jawab apa?
Biasanya wallahu alam sih, Kak. Allah alam ya. Oke. Ada lagi? Juga ada di chat saat sudah waktunya. Saat sudah waktunya ya. Oke. Oke. Nanti oh ya, Santan nanti kalau ada chat tolong minta tolong buat dibacain. Soalnya punya aku nggak agak repot kalau akses chat juga. Oke, siap, Kak. Oke. Jadi gini teman-teman. Pertanyaan ini tuh pernah muncul gitu ya. 1400 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saat itu tuh ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya bahwa ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu akan datang gitu. Maka kira-kira jawaban Rasulullah apa gitu ya? Ternyata jawaban Rasulullah adalah apa sih gitu ya yang udah kamu siapin buat hari kiamat itu. Jadi Rasulullah tuh nggak fokus kepada kapannya gitu, tapi apa yang sudah kita persiapkan gitu untuk menghadapi hari kiamat. Kamu malah nanya kapan gitu. Jadi ada satu hal yang lebih penting gitu daripada kapan ya, tapi apa yang sudah kita persiapkan gitu untuk menghadapi hari kiamat. Nah, terus Arab Badui itu menjawab gitu ya, ya Rasulullah, tidak ada suatu persiapan kecuali kecintaanku pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab kembali bahwa engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim gitu ya. Jadi apa gitu ya hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Jadi bahwa suatu kecintaan gitu ya, kecintaan kita kepada siapa gitu, itu tuh akan menjadi penentu kita gitu, bisa di hari kiamat gitu. Maka kita introspeksi gitu. Siapa yang menjadi idola kita sekarang gitu? Siapa yang menjadi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, panutan-panutan kita gitu? Apakah kita udah punya teman-teman yang siap untuk menjadi pembela kita di hari kiamat gitu ya? Maka itu menjadi suatu pertanyaan besar gitu. Nah, kenapa sih gitu ya? Kita masuk ke sesi yang pertama. Kenapa sih gitu? Ini tuh penting. Nah, kita lihat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 gitu ya. Atun innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha ya, itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, Ustadz Salimah Fillah gitu ya, itu menjelaskan bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu dalam penggunaan ikhwatun gitu ya. Di sini menggunakan tak marbutoh gitu. Nah, apa bedanya ikhwatun dengan ikhwana gitu ya? Ternyata penggunaan kata ikhwatun itu menuju pada persaudaraan dari satu rahim gitu. Jadi ibaratnya adalah dari satu rahim gitu, dari satu ibu gitu ya. Jadi sedemikian dekat gitu ya persaudaraan antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya gitu. Nah, dari itu persaudaraan ini gitu ya atau ukhuwah ini menjadi salah satu parameter keimanan gitu. Jadi untuk mengukur keimanan kita, seberapa kuat keimanan kita itu bisa diukur dengan seberapa baik hubungan kita dengan orang lain gitu. Bagaimana ukhuwah kita dengan orang lain gitu. Bagaimana ukhuwah kita dengan rekan-rekan, dengan keluarga dekat atau jauh, dengan tetangga gitu ya, dengan guru-guru kita. Nah, itu bisa menjadi satu parameter gitu, keimanan kita. Kalau misalkan dengan tetangga aja kita nggak pernah saling sapa gitu ya, nggak pernah berbagi makanan, atau dengan keluarga kita malah sering cekcok, dengan teman-teman kita sering ngerusuhin gitu ya,
dengan teman kita menjadi seseorang gitu ya, yang malah menjadi bukan penolong tapi malah bikin masalah gitu ya. Nah itu berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Sedangkan keimanan ini yang akan menjadi penentu kita di yaumil qiyamah gitu ya. Apakah iman kita benar-benar seorang yang beriman, mukmin sejati, atau mukmin yang hanya setengah-setengah gitu. Nah, Imam Bukhari juga Imam Muslim riwayatkan suatu hadis yang lainnya gitu ya. Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Kalau Ustaz Salim Afilah itu menjelaskan bahwa selamatnya muslim lainnya dari lisan dan tangan kita itu sebagai batas minimal gitu. Kalau mungkin di teman-teman di FK kita sebagai minimal threshold gitu. Batas minimal yang harus ada gitu pada seorang muslim, yaitu jangan sampai lisan kita, tangan kita itu menjadi menjadi momok gitu ya, menjadi hal yang menyakiti orang lain gitu. Nah, maka kita introspeksi diri nih. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kehadiran kita itu menjadi masalah bagi organisasi kita atau komunitas kita gitu ya. Jangan-jangan jari-jari kita menjadi penyebar hoax atau mungkin penyebar kebencian. Jangan-jangan gitu ya, kehadiran kita di rekan-rekan kita, di tengah komunitas kita itu malah menjadi racun gitu ya, di antara madu gitu. Nah, setelah kita bicara tentang why-nya gitu ya, kenapa penting sih waktu itu? Karena itu menjadi suatu parameter keimanan, maka kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu terus gimana gitu implementasinya di suatu organisasi, wabil khusus di organisasi dakwah gitu ya. Nah, kita di sini bicara tentang Avicenna gitu ya. Karena rekan-rekan dari Avicenna semuanya ya, atau mungkin ada yang dari jurusan juga. Ini dari rekan-rekan Avicenna. Berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang dari jurusan upgrade khusus Avicenna ya? Iya, Kak, dari Avicenna. Oke. Nah, di suatu organisasi itu pasti ada gitu ya, beberapa hal-hal ini gitu. Apa aja sih gitu ya? Yang pertama, gesekan emosional atau mungkin sering baper gitu ya. Itu pasti ada. Di zaman saya juga banyak gitu ya, nggak cuma ada, banyak gitu ya, antar ketua, antar Avicenna dan juga LDJ, antar departemen kadep dan juga wakilnya gitu ya, atau mungkin antar anggota gitu. Itu pasti ada gitu, dan itu suatu yang wajar gitu, karena kita berdinamika dalam suatu organisasi gitu ya. Baper-baperan itu juga ada banyak gitu ya, karena kita manusia yang punya emosi gitu ya. Terlebih kalau misalkan kita belum belajar gitu ya, bagaimana sih cara ngomong dengan laki-laki, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan perempuan gitu ya. Apa sih maksud dari chat ini? Kadang chat dengan perkataan juga berbeda. Nah, itu kadang menimbulkan suatu persepsi yang berbeda. Nah, itu suatu kewajaran yang keniscayaannya pasti ada gitu. Nah, yang kedua tentang naik turun gitu. Naik turun iman kita yang akan berpengaruh ke kehadiran kita di organisasi. Kadang hilang-hilangan, kadang semangat gitu ya, sampai mungkin ketuanya itu Rafiq bingung ini kemana orang-orang ini gitu ya, atau ini kok di chat nggak bales, nggak ada kabar gitu ya. Nah itu juga sama itu di zaman saya gitu ya, di Avicenna ataupun dulu di RON juga sama. Dan saya sharing-sharing dengan rekan-rekan dari LDK yang lainnya ya, sama hal-hal kayak gitu. Mungkin ada juga yang pecah kongsi gitu ya, pertamanya temenan, jadi ada masalah dikit tapi nggak bisa menyelesaikan dengan baik, jadi berkelanjutan. Nah, hal kayak gitu sampai ke beda pandangan, beda pendapat, ada yang mengambil pendapat mungkin kalau pas jadi imam subuh pakai kunut, ini nggak pakai kunut, atau mungkin punya pandangan bahwa
invest saham itu boleh, ada yang invest saham nggak boleh, misalkan kayak gitu ya, atau yang lain-lainnya kayak gitu. Nah itu suatu hal yang biasa gitu ya, atau pasti, hampir pasti ada di suatu organisasi. Nah gimana terusan kita mengatasi hal-hal itu gitu ya? Kuncinya itu cuma satu rekan-rekan semuanya, yaitu kesalahan pribadi gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Nah, kalau udah bicara ini tuh bicaranya berarti muhasabah diri gitu. Nggak bisa kita ketika mengatakan bahwa kuncinya adalah kesalahan pribadi, terus kita malah melihat dengan orang lain gitu. Kita muhasabah diri bagaimana niat-niat kita gitu ya. Apakah udah lurus gitu ya? Apakah datang ke upgrading karena disuruh kadepnya? Apakah datang ke upgrading karena biar nggak dikasih teguran, biar nggak dikasih tugas gitu ya? Bagaimana niat-niat kita ketika masuk ke Avicenna gitu ya? Apakah cuman karena ikut temannya biar bisa ketemu mbak itu atau mas ini gitu ya? Nah niat-niat kita bagaimana gitu? Selepas niat-niat kita itu kita muhasabah diri, amal-amal kita bagaimana gitu? Ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita. Nah hal-hal kayak gitu kan lebih ke pribadi gitu. Kenapa gitu ya? Karena hubungan kita dengan Allah itu yang akan menentukan gitu. Hubungan gimana kualitas hubungan kita dengan orang lain gitu. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain gitu. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahwa seorang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya gitu ya. Akhlak kepada sesama, akhlak ketika kita diberikan suatu amanah, itu kan suatu akhlak, suatu adab gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya gitu ya, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita berkomitmen, hal-hal kayak gitu. Nah, lantas selain kesalahan pribadi, ada apa lagi gitu ya? Nah, yang pertama suatu perasaan yang namanya rasa butuh gitu. Saya pernah dengar suatu cerita gitu ya dari kakak tingkat saya di UNS. Dia mau kuliah ke luar negeri gitu, nggak bisa. Pokoknya dia itu orang Jawa asli gitu ya, orang Jawa, orang Jogja, ngomongnya medok gitu ya. Tapi dia pengen kuliah ke Swedia. Dia harus punya IELTS minimal 6,5. Dan satu sekali tes IELTS itu habisnya sekitar 3,5 juta gitu. Nah, suatu hari cerita dia itu tes IELTS dengan segala keterbatasannya ya. Bahasa Inggris mulai dari nol, harus nabung, harus bagaimana latihan speaking, writing, dan lain-lainnya. Tapi tes IELTS sekali tes langsung lulus gitu ya. Apa sih gitu ya? Dia ditanya, gimana kamu harus cerita gitu. Gimana caranya kamu bisa sekali tes gitu dengan segala keterbatasan, dengan mulai dari nol atau mungkin dari minus gitu ya. Apa yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Ada satu hal yang lebih penting gitu. Ada satu hal yang lebih penting dibandingkan suatu pertanyaan how. Apa itu gitu ya? Yaitu why. Kenapa aku harus belajar gitu? Kenapa ukhuwah itu penting? Kenapa aku harus bertanggung jawab gitu ya? Kenapa aku harus sholat? Kenapa aku harus rajin misalkan ya gitu. Jadi coba kita ganti ya pola pikir kita. Gimana sih caranya rajin? Gimana sih caranya olahraga rutin tiap pagi gitu? Gimana sih caranya bangun pagi? Atau gimana sih bisa aktif organisasi atau ditambah dengan bisa berprestasi dan lain-lainnya gitu ya. Ternyata ada satu pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan ke diri kita itu mengapa sih gitu ya? Kenapa sih kok aku harus sholat? Kenapa sih kok aku harus makan? Kenapa sih kok harus olahraga gitu ya? Kenapa sih harus lain-lainnya gitu? Jadi ada satu why gitu ya, satu motivasi besar yang harus kita munculkan gitu. Dimana ya itu suatu kebutuhan gitu. Terus Mas ini menambahkan lagi gitu. Ketika belajar atau mengejar tes ini itu menjadi suatu kebutuhan gitu, maka aku ridho gitu ya, bahwa aku mati dalam perjuanganku menuju
keridhaan Allah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sama gitu ya dengan kita bicara ukhuwah ini, kenapa sih menjadi suatu hal yang penting, khususnya di organisasi gitu ya. Dan gimana cara kita memunculkan perasaan itu, ya karena kita butuh gitu ya. Balik lagi ke part yang pertama tadi, bahwa rekan-rekan yang soleh gitu ya, itu akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Bahwa kecintaan kita kepada para nabi, para ulama, para sahabat gitu ya, itu akan dikumpulkan bersama mereka gitu ya. Sedangkan amal-amal kita nggak seberapa gitu ya, nggak ada seperjutanya nggak ada gitu ya. Amal-amal kita tuh nggak ada segitunya gitu. Maka gimana cara kita bisa menyayangi ya? Dengan cara mencintainya. Dimulai dari lingkungan terdekat kita itu ya. Bagaimana kita menyayangi, menjalin hubungan, menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan yang solih, yang solihah gitu ya, para asatid dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, tambahan yang kedua gitu ya, tentang suasana naik turun, atau kalau saya lebih suka menyebutnya roller coaster gitu ya. Kalau kita naik roller coaster itu kan kalau cuman muter-muter aja kayak pasti kuda yang muter-muter itu loh di pasar malam itu kan nggak asik ya. Lebih asik kalau kita naik roller coaster gitu ya. Ada naik turunnya sama gitu ya. Di organisasi juga ada kayak gitu. Nah, dengan adanya perasaan naik turun lebih dinamis itu akan memunculkan ukhuwah yang lebih kuat gitu. Nah, yang kedua, perasaan nggak baik. Nah, ini suatu hal yang harus dimiliki oleh rekan-rekan semuanya dan juga saya pribadi gitu. Karena dengan perasaan nggak baik itu kita nggak udah menyingkirkan gitu ya, menyingkirkan hal yang enggak gitu. Suatu hari ada cerita gitu ya, diriwayatkan bahwa yang pelakon utama ini tuh namanya Luqman Al-Hakim gitu ya, yang ada di Al-Quran gitu. Dia tuh punya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini tuh intinya apes terus gitu. Miskin, terus akhirnya punya kudanya jadi banyak, setelah banyak kudanya habis, jadi miskin lagi. Tapi nasihatnya ayahnya apa gitu ya? Selalu berprasangka baik pada Allah gitu ya. Karena kita nggak tahu ini musibah atau berkah gitu, sama gitu. Prasangka baik pada manusia itu juga kita munculkan gitu. Kenapa? Ketika ada hal-hal yang bikin baper dan lain-lain tadi itu, kita nggak tahu gitu ya. Teman-teman kita baru kondisi seperti apa, mungkin baru lelah, atau mungkin baru banyak kerjaan, atau mungkin kita nggak tahu latar belakang keluarganya seperti apa, kepribadian seperti apa gitu ya. Terlebih di kondisi pandemi seperti ini, rekan-rekan dan juga saya, kebanyakan orang-orang berdinamika melalui gawai gitu ya, melalui internet gitu. Kita nggak bisa berinteraksi yang lebih intens, yang bisa mengenal kepribadian masing-masing kayak gitu. Nah, kita masuk ke part 3 gitu ya, sharing pengalaman gitu ya. Ya sebelumnya dari moderator kita masih punya berapa menit lagi ya? Nika, untuk sesi pemaparan materi masih ada kira-kira 20 menit sampai pukul 11.10. 20 menit ya? Iya. Oke. Nanti kalau misalnya sisa kita lanjut ke diskusi aja ya. Mungkin di sini saya lebih banyak cerita lewat foto aja selama pengalaman gitu ya. Gimana sih mungkin dari rekan-rekan saya dulu ya, berdinamika di organisasi, bagaimana kita membina ukhuwah, bagaimana kita sebegitu pentingnya gitu ya hal ini ke diri kita gitu ya. Nah,
Kalau pengalaman sih ada berapa gitu ya. Yang pertama saling memberi hadiah gitu ya. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai gitu ya. Karena dengan memberikan hadiah gitu ya, kalau teman-teman mungkin belajar gitu ya, ada yang namanya love language gitu ya. Ada yang love language-nya itu atau bahasa cintanya itu dikasih gitu ya. Ada yang bahasa cintanya itu diberi perhatian, ada yang bahasa cintanya itu quality time gitu ya. Nah, memberi hadiah itu juga salah satu bahasa cinta gitu ya, bahasa cinta kita kepada rekan-rekan kita, para orang-orang salih, orang-orang yang berilmu kayak gitu. Khususnya teman-teman kita gitu ya di Avicenna ini. Maka tanya nih, Rafif udah ngasih hadiah berapa orang gitu ya? Atau mungkin kadepnya udah ngasih hadiah apa aja nih ke anggota-anggotanya gitu. Atau mungkin anggotanya udah ngasih hadiah apa aja nih ke kadepnya gitu ya. Atau mungkin kadep-kadepnya udah ngasih hadiah apa aja gitu ke ketuanya gitu. Yang kedua ada, kalau Mas dulu kita sering jalan-jalan gitu ya, atau hangout gitu, nginep, jalan-jalan nggak jelas, serba dadakan, nginep beberapa hari, camping gitu ya. Nah, itu biar kita tuh tahu gitu kebiasaan orang-orang, kebiasaan teman-teman. Nah, hal-hal yang kayak gitu nanti akan mengikatkan ukhuwah kita gitu. Terus interaksi yang intens gitu ya. Sering bikin acara yang nekat gitu ya, sering dadakan, mission impossible gitu ya. Nah, karena apa? Karena yang gitu-gitu tuh bikin roller coaster tuh pas kita turunnya gitu. Jadi bikin adrenalin kita tuh naik gitu. Jadi akan ada ikatan-ikatan yang lebih kuat kayak gitu. Nah, kondisi paling bawah gitu ya. Gimana kondisi paling bawah kita itu bisa punya perasaan dan juga nasib yang sama gitu ya. Punya rasa sepenanggungan gitu. Nah, ini teman-temanku ya, dulu pas S1 gitu. Beberapa dari teman-temanku dulu kita namanya sekolah suhu gitu. Apa gitu ya yang menjadi berkumpulnya kita gitu ya, apa sih yang mengikat kita gitu ya. Ya, yang pertama tentunya dari Allah gitu ya, yang mempertemukan kita. Yang kedua, dulu tuh kita pas 1-3 kita remet semuanya gitu. Jadi perkumpulan orang-orang remet ini dulu. Orang remet punya rasa sepenanggungan gitu ya. Habis ikut TR1 dapat pengumuman UP2 gitu ya, remet gitu ya. Nah, kita belajar bareng. Dari situ kita punya rasa yang sama gitu ya, sama-sama remet, sama-sama harus berjuang lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menjadi pengikat kita gitu. Nah, setelah berapa tahun jalan kita namanya ganti gitu. Jadi astagfirullah karena banyak dosa yang kita lakukan gitu ya, selama berdinamika di kampus gitu ya. Nah, terakhir di koas kemarin menjelang KBBD namanya Amengtikus Corp. Nah, itu menjadi kita belajar bareng gitu. Kita bikin soal. Jadi tiap orang kita dibagi itu. Per 2 orang tuh kita bikin 100 soal. Soal UKMBPD. Jadi kita bikin soal, terus kita bikin tryout online, terus kita bahas bareng, bikin pembahasan, yang dapat nilai paling tinggi nanti dikasih hadiah. Nah, sampai segitunya gitu. Alhamdulillah gitu ya, Allah jaga. Dari pertama dulu kita remet bareng, dan sekarang alhamdulillah mostly udah lulus semua gitu. Enggak 1-2 yang mungkin masih menyelesaikan koasnya kayak gitu. Nah, ini ada banner gitu ya. Dulu kita bikin banner, kalau misalkan ada teman-teman yang habis sempro atau habis semhas gitu, kita foto bareng. Ini habis semhasnya Zadid kalau nggak salah ya, ketua Avicenna 4, Mas Zadid. Ada yang lebih besar dari sekedar MMT ini gitu tulisannya. Yaitu harapan, doa, dan cinta. Gitu. Jadi untuk appreciate gitu, untuk appreciate dari teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah menyelesaikan KTI-nya dulu. Kita foto bareng. Jadi ada banyak sebenarnya, cuman ini salah satu foto yang paling lengkap gitu. Karena memang ada beberapa yang pas foto itu nggak lengkap ya gitu.
Nah, ini foto-foto pas kita ada, ini orang-orangnya mostly hampir sama ya, dari tadi sekolah suhu Emaing Tikus Corp tadi. Ini Januari 2018 itu kita main gitu ke Kediri, Pasuruan, Malang dan juga Nganjuk gitu. Nah, itu sebenarnya idenya cuma main doang gitu ya. Tapi karena teman-temanku tuh orang-orangnya nggak suka kalau cuma main doang gitu ya, iya. Kita bikin acara yang agak-agak merepotkan gitu ya. Kita bikin cek kesehatan gratis gitu. Jadi kita main Bromo, main ke orang-orang gitu. Jadi latar belakang acara ini tuh kita silaturahim ke teman-teman kita, terus kita mengunjungi masjid-masjid yang di ikon di kota tersebut, silaturahim, dia kenapa sih kok orang ini punya kebin, kenapa sih kok punya mental yang bagus dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu gitu. Nah ini pas kita di pojok kiri dari yang ini nih, kelihatan nggak kursor saya? Yang ini tuh kita di Nganjuk. Ini pas lagi di Bromo. Ini kita di Tuban belum masuk di sini. Ini kita ke Tuban. Terus kita di Nganjuk bikin cek kesehatan gratis gitu. Alhamdulillah itu kurang lebih ada 100 orang yang gabung gitu ya. Kita agak surprise karena ternyata respon masyarakatnya itu bagus banget gitu. Bahkan kita persiapannya cuma berapa hari gitu. Ini 6 bulan kemudian kita main lagi. Jadi kalau ditanya, Mas Sudah ngapain di kampus deh? Saya isinya main-main gitu ya. Kita ke Demak, ke Pati, dan Gerobokan. Sama gitu ya. Kita kenalan gitu ya ke keluarganya, bawain oleh-oleh dan ngobrol-ngobrol, mengenal beliau-beliaunya, keluarganya, bapak ibunya, dan lain-lainnya. Ini 6 bulan kemudian, kita mainnya ke barat gitu ya, ke Majalengka, Cirebon, Brebes, Tegal gitu. Dan setiap kita jalan gitu ya, kita akan selalu ketemu surprise-surprise yang baru gitu ya. Oh, aku jadi tahu nih kenapa sih Kak Galih bisa sepintar itu gitu ya. Kenapa sih Kak Galih bisa serajin itu, atau kenapa sih kok dia orangnya bisa punya watak seperti ini, kenapa sih kok selama di kampus dia seperti ini. Jadi kita menemukan jawaban-jawaban yang nggak kita temukan gitu selama di kampus dari iseng-iseng main ini doang gitu. Ya nggak doang, tapi kalau awalnya mungkin main doang gitu ya, tapi kita menemukan banyak hikmah gitu ya, banyak pelajaran selama kita main-main ini dalam tanda kutip gitu. Ini kita main ke Taman Buku di Majalengka gitu ya. Kita belajar gimana sih jadi bikin perpustakaan desa yang jadi Taman Buku atau perpustakaan desa ini tuh dia juara nasional gitu ya. Kita belajar gimana sih cara mengelolanya, bagaimana cara pendanaannya, bagaimana bikin proposalnya gitu. Dan yang bawah ini Januari 2019 juga, ini teman-teman main saya juga, banyak di Rohis, banyak di Maladika juga ada, di Hima, di BEM juga ada. Tapi alhamdulillah kita kumpul punya satu visi yang sama gitu ya. Buat tujuan kita dakwah gitu ya, bagaimana kita mensyiarkan Islam gitu. Di pojok bawah di Malioboro itu kita nggak punya malu gitu ya, punya pakai pakaian sama, nggak jelas, jalan-jalan muter-muter, diliatin orang-orang gitu ya, begitulah gitu ya. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh malah bikin semakin yang hal yang menggila gitu ya, kita semakin erat gitu. Dari itu tuh apa sih dampaknya gitu. Nah, yang pertama kita saling menguatkan gitu satu dengan yang lainnya. Ketika kita udah punya ikatan batin gitu ya, punya rasa seperti penanggungan yang sama, kita udah kenal, oh dia itu orangnya seperti ini karena ya emang didikan keluarganya seperti itu gitu. Jadi malah jadi sense of apa ya, perasaan kita lebih tenggang rasa itu lebih tinggi gitu. Oh dia orangnya gini karena emang didikan keluarga seperti ini.
emang latar belakang masyarakatnya seperti ini gitu. Jadi ketika ada satu masalah bisa saling membantu, mengulurkan jadi wadah atau link yang membenarkan masalah-masalahnya jadi solusi kayak gitu. Yang kedua, dengan halal itu gitu ya, dengan menjalin silaturahim, dengan kita sering berinteraksi, dengan kita sering acara, sering kumpul gitu ya, itu jadi kita punya rekan-rekan yang dekat dengan kita gitu ya, gitu. Dan yang sama dan kita SDM yang tidak terbatas pada satu komunitas saja, jadi kita nggak hanya anak Roy saja gitu, tapi juga main-main ke yang lainnya. Mereka tuh juga akhirnya punya rasa, oh aku masih diperhatikan, aku masih temannya, masih punya apa ya, tangan panjang kita gitu ya. Di komunitas, di organisasi yang lainnya kayak gitu. Punya SDM yang bisa kita bagi peran gitu untuk sektor-sektor dakwah kita kayak gitu. Nah, setelah dari kita belajar 3 hal tadi, terus gimana sih dinamika ukhuwah dalam organisasi, dan selanjutnya tadi mungkin dari sedikit cerita saya gitu ya, dari perkuliahan kemarin, apa sih yang bisa atau yang harus dilakukan gitu. Yang jelas yang pertama kita sama-sama gitu ya, kita mau sama diri kita gitu. Karena kuncinya itu cuma satu yang saya sampaikan tadi, yaitu kesalahan pribadi gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu ya. Bagaimana amal-amal ibadah kita, bagaimana niat-niat kita, bagaimana habits kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, apakah sudah terjaga atau tidak gitu ya. Ada satu cerita yang menarik gitu ya, dari Ustadz Bedru Joshua Rahman, beliau pakar parenting. Ini konteksnya dalam keluarga gitu ya, tapi saya menangkapnya bisa gitu kita bawa ke lingkup organisasi gitu. Ada suatu dulu orang saleh gitu ya, saya agak lupa itu sahabat Nabi atau tabiin atau tabiut tabiin, tapi beliau cerita gini, orang tersebut tuh ada lupa gitu ya, lupa ngelakuin satu amalan harian yang beliau rutinkan gitu. Nah, itu lupa ya, bukan berbuat dosa gitu ya, lupa menjalankan rutinitas ibadah dia gitu, bukan ibadah wajib tapi ibadah sunnah. Terus apa dampaknya gitu ya, beliau cerita dampaknya adalah hewan-hewan gitu ya, hewan-hewan jorok kayak tikus, kecoa dan lain-lainnya itu masuk ke rumahnya gitu. Jadi dia nemu gitu, satu ada hewan yang biasanya itu nggak ada, pas dia lupa itu ada gitu. Terus muhasabah diri, ternyata ada satu amalan yang beliau lupakan gitu. Jadi sebegitu berdampaknya gitu ya hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita kepada sesama manusia gitu, sama makhluk hidup. Enggak melakukan rutinitas ibadah aja, hubungan kita dengan makhluk gitu ya, itu nggak terjaga gitu. Apalagi kalau misalkan yang lain-lainnya gitu. Bisa kita bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita sering ada perselisihan, kalau kita sering ada bikin baper-baperan, baper-baper yang sering mungkin gesekan emosi dan lainnya gitu, maka kita apa ya, muhasabah diri gitu. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan niatnya kita belum lurus, amal-amal kita belum terjaga, kayak gitu. Perbaiki hubungan dengan Allah, nanti insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada manusia gitu ya, kepada makhluk hidup dan lainnya. Nah selanjutnya yang paling susah itu ya, mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan gitu ya, istiqomah itu. Setelah kita muhasabah diri, memperbaiki, nah bagaimana kita bisa menjaga gitu ya, menjaga hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menjaga amal-amal kita agar tetap lurus gitu ya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita lebih ke
sharing-sharing atau diskusi aja selanjutnya gitu ya. Saya kembalikan ke moderator gitu ya. Baik, terima kasih untuk Kak Uda. Masya Allah, kali ya teman-teman, materinya sangat bermanfaat, dan juga tadi juga sharing pengalaman dari Kak Uda yang tentu saja itu membuat diri kita ya di masa pandemi seperti ini, yang pergi-pergi ke berbagai kota di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin ini kita langsung lanjut saja ke sesi diskusi ya teman-teman. Nah, untuk sesi diskusi ini nanti bagi yang ingin menanyakan atau mendiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa raise hand, lalu on mic ketika sudah saya persilahkan. Nah, untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin mencoba, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, di sini ada dari Kak Apriliana. Nah, di sini saya bacakan ya, Kak Uda, dari chat. Monggo. Baik, izin bertanya Kak. Kenalkan, dari Apriliana dari SKI, izin bertanya. Biasanya siapa yang mempelopori terlebih dahulu untuk jalan-jalan atau mengadakan cek kesehatan seperti yang sudah disaringkan Kak Uda? Nah, terkadang kita mengusulkan tapi ada yang keberatan, mungkin bilang ribet atau bagaimana cara mengatasinya apabila ada hambatan. Terkadang ada orang yang malas apabila melakukan hal yang ribet. Maaf, ini lewat chat, mungkin bisa langsung dijawab atau Oke, langsung jawab. Langsung saya jawab aja ya. silahkan. Oke. Nah, sama gitu ya. Di circle saya gitu ya, di teman-teman tadi itu juga ada gitu ya, yang awalnya sanksi gitu ya. Kita kan mau jalan-jalan gitu ya. Kita mau main, kita mau silaturahim, malah ribet-ribet bikin acara gitu, itu ada gitu. Tapi yang jelas itu perlu meyakinkan gitu bahwa ini tuh worth it gitu. Bahwa jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu cuman sekedar refreshing doang, atau mungkin suatu hal yang mungkin nilainya itu kurang gitu ya, bisa kita tambahkan gitu. Terus gimana gitu? Kalau emang nggak mau ngurus, ya udah, ya kita yang ngurus, prove it gitu, buktikan aja gitu. Kadang tuh mungkin dari rekan-rekan kita, dari teman-teman kita itu kayak males ngurusin ini, nggak mau gabung karena mereka nggak tahu gitu apa sih yang akan aku dapetin, segimana senangnya sih gitu ya, bisa membantu orang, bisa melatih skill kita gitu ya, anamnesis, bagaimana melatih skill kita nyari, kalau mungkin yang lebih tinggi itu kayak diagnosis. Kalau mungkin dulu kita belum sampai ke situ, kita cuman tes-tes lain-lainnya gitu. Mungkin diagnosis dan lainnya itu rasa senangnya gimana orang ketika kita jelasin itu paham. Nah, itu kan nggak semua orang itu punya perasaan yang sama ya. Nah, tugas kita cuman prove it gitu. Buktiin aja gitu. Kita fasilitasin gitu. Nanti kalau misalkan dia udah ngerasain gimana senengnya, gimana bahagianya, gimana wah aku in banget nih gitu. Nanti dia akan gabung sendiri gitu. Emang ya kita butuh tim, kalau pemimpin itu berarti ada leadernya, ada followersnya ya. Nah, kita butuh emang inisiator-inisiator yang kadang out of the box gitu ya, kadang nekat, tadi itu hal nekat, mission impossible, hal kayak gitu tuh penting gitu. Orang-orang yang kadang mungkin ini orang gimana sih gitu. Nah, itu ternyata orang-orang yang penting juga gitu dalam circle kita, dalam ukhuwah kita gitu ya, di organisasi kita, hal kayak gitu. Nah, misalkan dia keberatan, it's okay aja gitu. Kita tawarkan solusi-solusi lain gitu ya. Tadi setelah yang pertama prove it, kalau dia nggak mau ya udah nggak apa gitu ya. Kedua, solusi-solusi yang lebih mungkin dia lebih masuk akal, atau mungkin kalau dia punya solusi yang lain atau punya ide yang lain, coba kita tampung gitu. Barangkali kita bisa bantu untuk fasilitasi juga gitu. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan
negosiasi gitu ya, manajemen konflik, manajemen diri dan juga organisasi itu juga ada ilmunya gitu. Nanti coba teman-teman buka-buka lagi gitu ya, di YouTube banyak gitu ya, para satid sudah menjelaskan atau rekan-rekan yang lain sudah mengikuti pelatihan, itu ada di manajemen hal kayak gitu. Itu mungkin kalau banyak ada pertanyaan lanjutnya ya, berarti tetap melanjutkan kegiatan dengan menguatkan. Yes, betul gitu, lanjutin aja gitu, lanjutin aja. Kalau emang nggak mau ya ayo, misalkan dia mau join tapi nggak mau ngurusin, ya udah nggak apa gitu, kayak gitu sih. Kalau dari pengalaman ya, dari pengalaman kemarin itu ada orang-orang yang mungkin kalau agak jahatnya kita sebut sebagai orang-orang yang mungkin sedikit toksik gitu ya. Belum apa-apa udah pesimis, belum apa-apa udah nanti kayak gini gimana, kalau gini gimana. Kita tuh meyakinkan gitu. Kita yakinkan, kita beri rasa aman gitu ya, beri suatu bisa gitu ya. Semangat kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti dari hasil tadi, intinya kita itu kalau ingin melakukan acara itu dijalani saja seperti itu ya Kak. Nanti ujung-ujungnya pasti akan ada yang apa istilahnya tuh tertarik hatinya begitulah. Nah untuk selanjutnya nih ada dari Afan. Untuk Afan mungkin bisa langsung on saja. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Afan Nurhuda Ahmad dari Penguin. Jadi tadi kalau saya lihat dari foto-fotonya itu sepertinya asik sekali dan sepertinya itu kalau dilihat gayeng banget gitu rasanya gitu nggih. Dan gimana sih caranya kayak kita bisa ngejaga komunikasi antar anggota-anggota gitu, dan gimana caranya agar komunikasi itu bisa istilahnya terus berjalan begitu Kak. Maksudnya biar kita nggak sampai anggotanya itu sampai lost contact begitu Kak. Soalnya kadang di kala pandemi seperti ini kan banyak sekali insiden-insiden kayak lost contact, terus tahu-tahu hilang, dan apa namanya, kalau misalkan masih offline itu kan kita masih gampang ya ngeceknya, tapi kalau misalkan online ini kan kita nggak ketemu secara langsung gitu Kak. Jadi agak susah. Dan tadi juga saya lihat di fotonya itu istilahnya nyenengke gitu kalau dilihat, maksudnya rukun, gayeng gitu. Dan kalau misalkan mau nyiptain suasana kayak gitu di kala pandemi seperti ini, kira-kira bagaimana ya Kak caranya? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, langsung saya jawab ya. Memang pandemi ini menjadi PR kita semua gitu ya. Kita menjadi apa ya, technological shock gitu. Kita yang awalnya sering ketemu, akhirnya kita jadi berpindah ke Zoom lewat serba online kayak gitu. Kalau pengalaman, saya kan juga mengalami ini ya, terutama pas koasi. Alhamdulillah kita masih terjaga gitu. Maksudnya terjaga karena kita tuh orang-orangnya sering, jadi gini, ada orang, jangan dibayangkan isinya orang-orang tersebut tuh orang-orang yang satu pemikiran semua. Enggak. Justru kalau satu pemikiran semua tuh malah nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena misalkan orangnya isinya serius semua, itu jadinya malah sering bentrok gitu. Itu isinya malah ada orang-orang yang cuek, ada orang-orang yang nggak penting gitu, nge-share-nya nggak penting gitu ya. Nge-share promo Tokopedia, nge-share promo Grab, hal-hal yang nggak penting gitu. Atau tiba-tiba bikin video call yang rame-rame cuman buat ngobrolin hal yang nggak penting gitu. Kadang mungkin orang-orang yang terlalu serius atau mungkin orang-orang yang punya lain-lainnya itu menganggap apa sih ini gitu ya. Tapi justru hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita itu semakin terjaga gitu. Selama pandemi kemarin, alhamdulillah kita walaupun nggak sering ketemu ya, nggak sering intens ketemu gitu, masih terjaga gitu. Misalkan kita ada yang mau ujian gitu ya, kita bikin doa bersama via Zoom gitu ya.
yang belum gabung kita chatin, ya nggak apa, dia itu nggak join nggak apa, kita mungkin ada urusan lain, ada kumpul keluarga, ada kesibukannya lain, kita chat aja gitu, kabarin. Kita bikin doa bersama gitu ya via Zoom, ada yang mimpin doa, ada yang ngucapin gitu ya. Terus misalkan ada yang teman-teman mungkin yang mau nikah, kita diskusi di grup atau via Zoom tuh sering ada yang mau ngusulin, dibeliin emas aja, mau dibeliin setrika, mau dibeliin apa, itu biasa kayak gitu. Jadi justru hal yang ngomongin nggak penting gitu ya. Jadi poinnya adalah ya udah gitu, apa yang ada kita gunakan gitu. Walaupun ya kayak misalkan serba terbatas. Justru seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kondisi hal yang kayak gini, itu akan menjadi pengikat ukhuwah kita gitu. Entah sekarang atau besok gitu. Bisa jadi gitu ya, sekarang tuh belum terasa gitu. Tapi 2-3 tahun lagi ketika pandemi udah selesai gitu ya, teman-teman akan ingat gitu ya, bisa-bisanya gitu ya, kondisi kayak gitu kita masih bisa sempat terjaga gitu ya, masih bisa saling menjaga, bisa berkumpul walaupun dengan segala keterbatasannya gitu ya. Itu justru akan menjadi suatu hal yang menjadi pengikat gitu. Kalau sekarang mungkin saya melihat gitu ya, kok bisa-bisanya gitu ya, dulu di tengah kesibukan mungkin di organisasi, di akademik, di yang lain-lainnya, masih sempatnya bikin hal-hal yang mungkin kalau orang lain nggak penting gitu, tapi itu kita punya satu visi yang jelas gitu, bahwa kita tuh ya main, tapi kita harus bikin hal yang bermanfaat juga kayak gitu. Bisa-bisanya gitu, sempat-sempatnya gitu mikir-mikir kayak gitu, harus nabung gitu ya buat pergi-pergi gitu. Nah, bisa jadi gitu ya, kondisi kayak gini yang akan menjadi pengikat di 2-3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bisa-bisanya gitu ya. Dulu kita masih sempat bikin upgrading Avicenna gitu ya. Nah, kayak gitu. Silakan mungkin ada tanggapan atau mungkin ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan yang dipengenin gitu. Ini sih Kak, jadi emang kadang kalau mau nge-share hal-hal yang nggak penting di grup gitu kayak rasa gimana gitu, agak sungkan gitu kalau mau. Ternyata emang hal-hal yang kurang penting kayak gitu malah yang bisa istilahnya jaga komunikasi gitu ya. Oke. Terima kasih Kak. Iya. Kehidupan di FK tuh udah terlalu serius gitu ya. Jadi kalau berteman jangan serius-serius amat gitu. Ya. Jadi hal yang nggak penting tuh jadi sela-sela kita gitu ya. Sering menghujat, nah itu nggak apa-apa. Tapi menghujat dalam kebaikan ya, bukan menghujat terus menjelek-jelekan aib gitu, nggak. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Uda atas jawabannya, dan juga terima kasih Afan atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman lagi nih yang ingin bertanya. Bisa langsung raise hand atau... Oh, permisi, aku mau nanya tapi nggak bisa raise hand. Oh iya, silakan Najwa. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Kan kita ini kan terbatas gitu ya, terbatas karena kita terhubungnya dalam jaringan gitu. Kita juga baru kenal juga ketika masuk di organisasi ini. Jadi banyak latar belakang yang melatar belakangi kami gitu. Jadi hal ini itu menimbulkan banyak sekali gesekan emosional gitu. Nah, terkadang gesekan emosional pada saat daring itu tuh yang memicu kami itu untuk hilang-hilangan gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih caranya, cara yang paling efektif itu untuk melepaskan egoisme pribadi ini gitu. Terima kasih. Baik, silakan untuk Kak Uda langsung dijawab saja. Ya, tadi ya, kondisi kayak gini emang serba membatasi kita gitu ya. Jujur saya juga nggak bisa membandingkan gitu dengan kondisi yang zaman dulu gitu ya. Kalau saya melihat dari pengalaman, jadi gini, untuk meningkatkan satunya adalah mengenal gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenal teman-teman kita, teman satu organisasi, satu komunitas, dan yang lainnya gitu.
Dulu salah satu usaha yang saya lakukan ini ya pas masih di LDJ di jurusan, kita bikin list yang abnormal gitu. Kalau teman-teman dulu misalkan bikin perkenalan di line gitu ya, di apa namanya, notes ya namanya, notes line tuh isi nama, TTL, hobi, dan lain-lainnya. Misalkan yang standar gitu ya, alamat, apalagi tuh, kesukaan, buku, kesukaan apa. Nah, saya bikin yang extraordinary, yang hal yang gak penting. Saya tulisin ukuran sepatunya berapa. Ya, siapa tahu kan mau beliin hadiah sepatu kan nggak tahu ya. Terus warna kesukaannya apa gitu ya. Terus makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, nama orang tua, nama punya berapa adik. Jadi itu saya tulis notes harus diisi semuanya. Punya berapa adik, namanya siapa aja, berapa kakak. Itu di grup rohis saya dulu ditulis. Jadi hal-hal yang nggak penting kayak gitu justru malah saya tekankan. Karena apa? Karena kalau hal-hal yang biasa tuh kita bisa tahu gitu ya, dengan nggak berteman dalam satu organisasi itu kita bisa tahu gitu. Tapi hal-hal yang nggak penting itu hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar deket gitu. Nah, salah satu usaha saya dulu yaitu kita bikin notes, kita list apa aja yang harus diisi oleh teman-teman. Dan saya tekankan isi hal-hal yang nggak penting itu. Nah, justru malah itu yang ketika kita, dia misalkan baru sedih atau kita baru ada masalah, bisa kita beliin, dia makanan kesukaannya apa sih? Oh, dia ukuran sepatunya berapa sih gitu ya? Oh, dia ukuran bajunya apa sih? L gitu ya, atau XL. Kita kirimin baju. Sekarang kan online lebih gampang gitu ya. Atau apalah gitu. Atau mungkin alamatnya di mana sih? Kayak gitu. Nah, saya tahu alamat-alamat itu dari ini, dari apa? Notes kayak gitu. Jadi kita ngabarin kalau udah di sana, malah jadi mereka tuh kaget, surprise gitu ya, kok dia sempatnya datang ya, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin bisa dimodifikasi gitu ya dengan cara-cara lain di kondisi sekarang gitu ya. Mungkin bisa bikin acara me time atau 1 jam lebih dekat. Kalau saya di Bakti Nusa di Dompet Duafa itu kan saya satu Indonesia ya, jarang banget ketemu tuh setahun cuma 3 kali di acara nasional. Kita bikin acara gitu 1 jam lebih dekat. Teman-teman nanti pertama nampilin gitu ya, nampilin CV-nya, terus bikin pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab dengan jujur gitu ya. Kadang pertanyaan itu aneh gitu. Mau istrinya 1 atau 2? Kalau misalkan sukunya mau suku orang Jawa atau suku Batak atau gimana, hal yang nggak penting gitu. Bebas untuk bertanya. Nah, itu kan suatu acara yang bisa kita lakukan dengan model-model kayak gini ya. Kalau misalkan susah untuk dalam skala yang besar, dikecilin lewat departemen-departemen gitu ya. Kita bikin acara yuk tiap Sabtu malam atau tiap Jumat malam, 1 jam lebih dekat, 1 jam mengenal dia, atau deep talk with siapa gitu. Nah, diskusi-diskusi ini atau ketemu-temu kayak gini tuh yang bikin lebih dekat gitu. Ya tadi kayak jangan terlalu formal gitu ya. Hal yang nggak penting itu malah bikin asik kayak gitu. Gitu sih kalau dari pengalaman ini juga ya. Saya juga dapat gitu ya masalah hal kayak gini di Bakti Nusa juga gitu, karena kita cuma setahun 3 kali ketemunya, atau mungkin kemarin gara-gara pandemi kita cuma ketemu berapa kali gitu dalam acara skala nasional. Emang ya dibikin acara-acara yang lebih kita bisa jangkau dengan Zoom, dengan teknologi gitu. Baik, berarti justru hal yang nggak penting seperti itu ya Kak, malah yang bikin kita jadi pekat gitu ya antara sama anggotanya. Nah, mungkin dari Najwa ada tanggapan? Oh, makasih Kak atas jawabannya. Idenya bisa banget buat dicoba. Sip. Mungkin bisa dicoba dulu dari apa? Boleh live Jelasin dulu teman-teman. gitu. Ini masih ada sekitar waktu 8 menit lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman.
Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan? Nah, ini ada dari Izzatul Husnayani. Mungkin dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Jadi kamu tanya, saya kan punya teman, dia itu aktif banget di kerja kelompok itu. Tapi itu aku tahu dia itu diomongin dari belakang gitu loh Kak. Soalnya dia itu aktif banget, kayak sering banget kayak di grup chat itu sering dikacangin kayak gitu loh. Padahal kan dia tuh menurutku dia nggak salah banget, tapi dia juga mungkin ngomongnya kurang lembut gitu, tapi aku ngerasa dia nggak berhak untuk diomongin dari belakang gitu loh Kak. Jadi aku mau tipsnya buat gimana sih caranya kita meningkatkan keaktifan anggota, tapi kita tuh nggak sampai diomongin di belakang gitu loh Kak. Makasih Kak. Bisa langsung dijawab, Kak Uda. Jangan nangis katanya dong. Nah, pengalaman gini pernah nggak ya dulu? Ada sih beberapa temanku emang yang dia tuh hyperaktif gitu ya, hyperaktif dalam beberapa hal gitu ya. Dikacangin juga banyak, tapi kita bawa bercanda aja sih kalau dulu. Jadi nasihatin karena mungkin karena kita dekat gitu ya, teman-teman dekat. Kalau teman-teman dekat, kalau emang bisa diajak ngomong serius, diajak serius gitu. Mungkin yang sering ngomongin itu atau mungkin yang kurang aktif di grup itu diomongin serius. Kalau emang dia orangnya tipikal ya, kalau emang dia tipikal orangnya yang leda-lede, santuy live gitu ya, atau orang yang ya gitu lah, ya kita aja bercanda aja gitu ya. Justru kalau saya gitu ya sama teman-teman tuh lebih in gitu ya, kalau kita sambil bercanda gitu. Jadi sambil ketawa-ketawa, sambil ya walaupun itu kadang tuh nyelekit gitu ya, tapi itu justru yang kita nggak baper. Kadang baper cuman ya karena bercanda gitu, cuman sekedar lewat doang kayak gitu. Jadi tapi kembali ke orang yang santuy atau mungkin dia bisa membawa suasana, minta tolong orang-orang kayak gitu. Biasanya dia malah ketika dia itu nasihatin atau bercanda yang nyelekit itu malah dimaklumi gitu sama orang-orang yang mungkin dia serius atau orang-orang tipikal yang formal. Jujur saya orang tipikal formal gitu ya. Tipikal orang yang insecure, orang yang perfeksionis. Kalau ada orang yang nggak benar dikit itu risih gitu. Tapi teman-teman saya itu orang-orang yang kalau bahasa ini itu selengek semua itu apa ya? Orang-orang yang ya nggak jelas semua gitu. Tapi justru dengan itu ketika mereka mau nasihatin saya, jadi nggak malah enak gitu. Jadi nggak enakan apa ya? Jadi ya slow aja gitu. Jadi tinggal pembawaan aja sih. Gimana kita ngeinin ke dia. Nah kalau misalkan tips buat meningkatkan partisipasi. Nah, kalau misalkan saya jadi kadep gitu ya, saya akan bikin acara yang nggak penting. Karena dengan acara, saya gimana ya, acara yang nggak terlalu gini, tetap kita akses dulu ya, nggak mau muncul tuh karena bahasanya nggak penting atau emang terlalu berat buat dia gitu. Kadang kan ada orang yang nggak nyampe gitu, makomnya tuh beda gitu ya. Baina sama'i wa sumur sat gitu ya, antara langit dan sumur yang nggak ada airnya gitu, jauh banget gitu. Bukan baina sama'i wa ard tapi udah sumur gitu ya. Nah, kadang kan beda-beda makom gitu ya. Nah, kita akses dulu nih apakah karena bahasanya terlalu berat, conversation di grupnya itu, atau emang terlalu nggak penting gitu.
Kalau emang terlalu berat ya kita turunkan gitu ya. Kita bahas yang sedang-sedang aja atau yang nggak penting gitu. Kalau emang tipikalnya orang yang dia kok nggak muncul ketika bahas yang nggak penting, yang penting doang, ya kita bahas agak naikin gitu. Tapi tetap santai misalkan ya gitu. Atau modifikasi yang biasanya nggak muncul di chat, coba kita komunikasi via Zoom atau tatap muka gitu ya. Atau cari waktu yang lebih tepat gitu. Jangan-jangan dia pas saat itu waktunya memang bersusah atau ada sesuatu kayak gitu. Kalau saya posisi di kadep ya itu ya, misalkan saya juga pernah di kadep dulu, di official saya di kadep HRD gitu. Proker saya lebih banyak main-mainnya, tapi tetap kita masukkan nilai-nilai gitu ya. Bagaimana kita menjaga nilai integritas, senang-senang, tapi tetap bertanggung jawab. Nilai-nilai yang kita mau tanamkan tuh in juga gitu, tapi pembawaan kita lebih ke senang-senang gitu ya, hal yang out of the box gitu ya, nggak terlalu formal. Kalau kita bikin acara juga santuy gitu. Sering banget dulu kalau misalkan aduh masih nyimpen nggak ya, kalau poster rohis kan dulu biasanya formal. Dulu saya arahannya jangan sampai bikin poster lain yang formal. Jadi kita bikin edit poster Spider-Man lagi ngeliatin posternya Rohis. Jadi yang apa ya, out of the box itulah, yang santuy-santuy. Jadi orang tuh lebih ke asik juga nih ternyata gitu ya. Dalamnya gimana sih gitu, tertarik kayak gitu. Gitu sih. Karena dulu saya assessnya, wah orang-orang ini nggak suka nih, image terhadap Rohis itu udah terlalu formal. Wah dia tuh apa ya, solih banget, nggak mau bergaul dengan kita yang kotor, banyak dosa gitu. Enggak. Jadi kita assess dulu, terus kita bawa kita kemana? Kita bawa kemana nih gitu. Kayak gitu, bikin poster yang santuy-santuy, jangan formal-formal, bikin acara yang santuy tapi tetap dalam koridor syariat kayak gitu. Dulu bikin lomba makan kerupuk. Saya ingat banget bikin lomba makan kerupuk. Makan kerupuk itu kan nggak boleh sambil berdiri. Makan sambil berdiri nggak boleh. Kita lomba makan kerupuk sambil duduk gitu. Nah, jadi gimana kita modifikasi aja sih. Ya walaupun nggak nyambung ya, tapi itu satu contoh yang bisa kita modifikasi gitu. Aslinya tuh bisa kita seruin gitu ya. Misalkan dia nggak sesuai syariat, tapi kita bawa ke Rohis, kita bawa ke departemen kita, bawa ke chat-chat kita, tapi tetap dalam koridor syariat. Bikin kuis atau bikin apalah kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Baik Kak Uda, terima kasih atas jawabannya. Nah mungkin untuk Iza, apakah ada tanggapan? Terima kasih Kak Uda atas jawabannya. Oke. Nah untuk itu, karena adanya keterbatasan waktu, mungkin bagi yang masih ingin bertanya, mungkin bisa dipendam dulu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nah untuk selanjutnya, mau ini benar ya. Misalkan ada yang pengen sharing-sharing kondisi di departemen, mungkin dia terlalu sungkan mau ke Rafif, atau mungkin start, atau mungkin pengen discuss, boleh hubungin aku aja, nggak apa. Nanti nomornya bisa minta siapa itu, Rafif ada, atau yang hubungi saya deh, Putri Anggun, boleh kita sharing-sharing gitu ya. Santai aja. Tapi kalau misalkan balas saya lama atau mungkin nggak dibalas, jangan baper ya. Ya. Karena mungkin pas waktunya kurang pas aja gitu. Oke, makasih. nah itu teman-teman yang pengen ada yang ditanyakan, mungkin bisa titip ya ke Kak Rafif ataupun ke Anggun. Nah, untuk selanjutnya, kan pada sesi kali ini itu membahas apa sih pentingnya ukhuwah, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 10, di mana seorang mukmin itu menganggap saudaranya itu seperti saudara kandung sendiri. Dan juga di sini bagi seorang muslim itu minimalnya kita harus menjaga dan
mengatur lisan dan tangan kita. Nah, untuk selanjutnya di UH organisasi tentu saja terdapat adanya gesekan emosional, maupun ada yang beda pendapat. Nah, itu bisa kita atasi dengan cara yaitu menjaga dan meningkatkan hubungan kita kepada Allah SWT, terus juga kita memperbaiki akhlak kita, dan juga kita tumbuhkan rasa butuh, menyayangi, dan juga suasana yang berprasangka baik. Nah, untuk itu selanjutnya mungkin ada sesi dokumentasi Kak, dan juga penyerahan sertifikat sebagai kenang-kenangan simbolis. Nah, itu teman-teman yang mungkin ada ingin bertanya bisa diskusi ke Kak Huda lewat nomor yang sudah dikirimkan Kak Huda. Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Yuk kita foto bareng-bareng sama Kak Huda nih. Nah, mungkin untuk panitia sendiri bisa di-share untuk sertifikatnya. Ya, sambil menunggu panitia, mungkin teman-teman bisa on cam ya, kita foto bareng-bareng. Untuk pemanduan sesi dokumentasi saya serahkan ke panitia. Oh iya Kak, ini untuk sertifikatnya sudah tertera di layar ya Pak. Kak. Nah, untuk itu mungkin ini merupakan simbolis ya Kak, kenang-kenangan dari kami dari panitia Kak Uda. Untuk itu mohon diterima ya Kak. Oh iya, ini untuk Kak Rafif ingin Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman Avicenna memberikan mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Huda yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan sharing-sharingnya di kesempatan kali ini. Insya Allah semoga dengan apa yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman semua, mengupgrade kembali semangat teman-teman di Avicenna, mengupgrade kembali semangat teman-teman dalam berukhuwah, beramanah, dan semoga kedepannya teman-teman bisa menjadi lebih baik dan Avicenna bisa menjadi lebih erat ukhuwahnya. Terima kasih saya ucapkan, dan ini adalah sedikit bentuk simbolis pemberian dari kami, sertifikat. Semoga bisa diterima. Sehat selalu untuk Kak Huda. Semoga lancar-lancar terus urusannya dan sehat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rafif. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi dokumentasi.
Nah, untuk waktu dan layar saya silakan untuk panitia untuk memanggil. Oke, makasih Kak Santun untuk dokumentasi. Kita mulai ya teman-teman semua. Aku hitung dari 3, 2, 1. Bentar untuk slide selanjutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah. Baik, terima kasih panitia. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk terakhir kalinya, mungkin ada dari Kak Uda sepatah dua kata untuk sebagai jangan atau closing statement untuk kita sebagai junior istilahnya ya. Silakan untuk Kak Uda. Sebagai junior ya, ya nggak, kita sama-sama ini ya belajar ya. Intinya semangat buat rekan-rekan semuanya. Terlebih dengan kondisi pandemi ini, kita nggak tahu gitu ya. Seperti pesannya Ustaz Salimah Fillah tadi, kita nggak tahu gitu bahwa pandemi ini akan jadi musibah atau akan jadi berkah buat kita nggak tahu. Kita terus berbaik sangka pada Allah, dan kita mengusahakan yang terbaik, ikhtiar kita yang terbaik, berbaik sangka terus, meluruskan niat kita, perbaiki diri kita. Insya Allah nanti kalau kita udah memperbaiki diri kita tuh, Allah yang akan memperbaiki urusan kita gitu. Kalau kita memperbaiki amal-amalan kita, Allah yang akan memperbaiki urusan kita dengan orang lain, dengan yang lain-lainnya gitu. Insya Allah kita dipertemukan dengan waktu, kita sharing-sharing lagi, insya Allah kalau ada kesempatan. Punya semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Uda. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Kak Uda atas waktu dan usahanya yang telah disisihkan untuk kita. Nah, untuk selanjutnya, semoga apa yang telah disampaikan dari Kak Uda bisa bermanfaat bagi kita sebagai adik-adik ya Kak. Nah, untuk itu mungkin Kak Uda bila ada keperluan ataupun kepentingan mungkin bisa langsung dipersilakan untuk live meeting seperti itu Kak Uda. Oke, saya izin untuk live group ya. Syukron rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Allah khair Kak. Baik, untuk itu saya sebagai moderator, jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Santun gitu ya, yang telah memandu acara materi gitu ya. Dan Masya Allah sekali tadi teman-teman sharing-sharing pengalaman dari Kak Huda gitu. Semoga bisa menjadi pacuan semangat lagi untuk mempererat ukhuwah kita gitu, dan semakin semangat untuk mengemban amanah dakwah di Afidina. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita ada acara apa nih, Wak? Nah, sebelum kita masuk acara yang paling ditunggu-tunggu nih, akan diselipi waktu isoma. Nah, kepada teman-teman dan kakak-kakak, silakan istirahat, boleh makan, ataupun sholat jika memang daerahnya sudah waktunya. Azan. Nah, waktu isoma sampai jam 12.45 ya. Oh ya, dan waktu isoma dilakukan tanpa meninggalkan room meet ya. Selamat menikmati waktu isoma. Sampai bertemu lagi di jam 12.45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.